Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Dwi Sapitri dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sriwijaya Angkatan 2018. Saya akan melakukan simulasi mengajar daring melalui aplikasi Zoom untuk memenuhi tugas mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Mohon disimak materi yang akan saya sampaikan ya. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu mempunyai tayangan video pembelajaran materi kita hari ini. Silahkan disimak ya. Halo teman-teman, di video Sparkle saya kali ini, saya akan bahas mengenai teknik penulisan karya ilmiah. Yang pertama yang kita bahas yaitu mengenai pengertian dari karya ilmiah. Pengertiannya dapat Anda simak sendiri di video Sparkle saya. Nah, karya ilmiah adalah karya tulis yang isinya menjelaskan suatu pembahasan secara ilmiah hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai fungsi karya ilmiah. Fungsi karya ilmiah ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, fungsi pendidikan. 2. Fungsi penelitian. Dan 3. Fungsi fungsional. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan bahas mengenai syarat menulis karya ilmiah. Apa saja syaratnya? Nah, syaratnya dibagi menjadi 4. Syarat yang pertama yaitu mengenai motivasi dan disiplin tinggi. Kemudian yang kedua, kemampuan mengolah data. Kemudian yang ketiga, kemampuan berpikir logis dan sistematis. Dan yang terakhir, kemampuan berbahasa. Selanjutnya kita akan bahas mengenai sifat karya ilmiah. Nah, sifatnya dibagi menjadi 5. Yang pertama, lugas dan tidak emosional. 2. Logis. 3. Efektif. 4. Efisien. Dan yang terakhir, ditulis dengan bahasa Indonesia yang baku. Kemudian kita akan membahas mengenai jenis-jenis karya ilmiah. Apa saja jenis-jenisnya dapat Anda simak di video Sparkle saya ini. Nah, jenis-jenisnya dibagi menjadi 5. Yang pertama, makalah. 2. Kertas kerja. 3. Skripsi. 4. Tesis. Dan 5. Disertasi. Nah, teman-teman, materi yang selanjutnya kita akan membahas mengenai manfaat penyusunan karya ilmiah. Nah, manfaatnya dibagi menjadi 5. Dapat Anda simak sendiri di video Sparkle ini.
Itu tadi materi kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Sekian dan terima kasih. Yang tahu apa itu karya ilmiah? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Baiklah anak-anak, berarti karya ilmiah adalah karya tulis yang berisi pembahasan untuk menyelesaikan suatu masalah melalui penelitian atau pemikiran. Contoh karya ilmiah apa yang kalian ketahui? Menulis makalah, Bu. Oke. Anak-anak, ada berapa struktur karya ilmiah yang kalian ketahui? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Baiklah, Ibu di sini akan menjelaskan mengenai struktur karya ilmiah. Struktur karya ilmiah itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, bentuk populer. Bentuk populer ini bentuk yang mana suka, ringkas, bahasanya juga bersifat santai, kalimat-kalimat yang digunakan cukup sederhana dan lancar, tetapi tidak berupa senda gurau dan tidak pula bersifat fantasi. Contohnya media massa berupa koran atau majalah. Bentuk yang kedua yaitu bentuk semi formal. Bentuk ini mempunyai tatanan struktur-struktur yang digunakan. Strukturnya berupa halaman judul, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, pembahasan, simpulan, dan daftar pustaka. Biasanya bentuk formal ini digunakan untuk laporan biasa atau makalah. Dan bentuk yang terakhir yaitu bentuk formal. Bentuk formal ini juga mempunyai struktur-struktur yang digunakan. Yang pertama, judul, kedua, tim pembimbing, kata pengantar, abstrak, daftar isi, bab pendahuluan, bab telaah kepustakaan atau kerangka teoritis, bab metode penelitian, bab pembahasan hasil penelitian, bab simpulan dan rekomendasi, dan daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan yang terakhir yaitu riwayat hidup. Bentuk formal ini contohnya skripsi, tesis, dan disertasi. Indah, tolong sebutkan ciri-ciri karya ilmiah yang kamu ketahui. Biasanya di dalam bahasanya, Bu, karya ilmiah itu bersifat objektif. Anak-anak, karya ilmiah itu mempunyai ciri-ciri khusus. Yang pertama, objektif, netral, sistematis, logis, fakta, tidak pleonastis, dan yang terakhir bahasanya digunakan formal. Baiklah anak-anak, Ibu telah membagi kalian menjadi 4 kelompok. Silakan berdiskusi dengan kelompok kalian. Kerjakan kerangka karya ilmiah bertemakan sekolah sehat. Ibu beri waktu 30 menit untuk diskusi. Setelah itu, kita akan melakukan diskusi dimulai dengan kelompok pertama. Di sini ada contoh kerangka karya ilmiah, silahkan dilihat dan diamati untuk menjadi referensi kalian untuk membuat kerangka karya ilmiah. Lalu, kerangka ini akan kalian teruskan untuk menjadi hasil karya ilmiah versi kalian sendiri untuk dikumpulkan minggu depan. Baiklah, sudah 30 menit anak-anak. Sekarang kita akan melakukan diskusi. Silakan pada kelompok pertama untuk memaparkan hasil kerja kelompok kalian. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan isi dari kerangka karya ilmiah yang sudah kami diskusikan bersama. Yang pertama itu ada bagian pendahuluan. Di sini kami akan menjelaskan tentang polemik rencana pembelajaran jarak jauh yang akan dipermanenkan dengan dampak kesehatan terhadap peserta didik dan tenaga pendidik. Yang kedua itu di bagian isi. Di bagian ini berisikan keefektifan transfer pengetahuan dan nilai religius dalam jaringan online. Yang terakhir yaitu penutup, di sini
akan ditampilkan kesimpulan dari artikel karya ilmiah yang sudah kami buat. Terus juga akan memasukkan harapan kami sebagai penulis untuk pembaca di masa yang akan datang. Mungkin itu saya, Bu, dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, Ibu sudahi pembelajaran kita hari ini. Kita bertemu lagi minggu depan dengan tugas yang sudah dikumpulkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian simulasi mengajar dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.